Halo guys, balik lagi di Mobil Kecil Channel. Di video kali ini gue lagi main ke salah satu toko diecast di Jakarta. Namanya adalah Maxi Garage. Dia tempatnya ada di STC guys, Senayan Trade Center. Dan ini kayak apa ya? Kayak surganya diecast gitu guys. Jadi kalau lo penasaran kayak apa dalam mannya atau dalam isinya, ikutin video ini sampai habis. Kita mulai di 2014 akhir. 2014 akhir baru ada dapat toko. Tapi kalau buat mulainya saya 2013 akhir udah mulai stop kerja, Om. Jadi benar-benar fokus buat jualan diecast. Online. Awalnya online karena dulu kan kita koleksi kan. Koleksi beli di lelangan orang segala macem, dikit-dikit ngumpul banyak, ya nyonya ngoceh. Ujung-ujungnya alasannya mau jualan. Habis mau jualan nggak pernah jualan, akhirnya udah mulai jualan, mulai kenal jual belinya segala macam, dan baru tahu memang nilai trade-nya bagus. Kalau ini sih mungkin ribuan ya Om ya, ribuan lah. Mungkin adalah sekitar 10.000 mah ada Om, diecast yang. Tapi kan karena ini kan masuk keluar ya. Jadi kalau kita restock barang baru datang, ada pre-order dan kita lelang biasanya 1 minggu kita usahakan 1 kali. 1 kali itu bisa sekitar maksimal tuh bisa 1.500. Aku lebih banyak fokus di Hot Wheels. Lebih banyak kalau di STC Senayan ini memang orang taunya kalau beli Hot Wheels dari saya gitu kan. Kebanyakan kita jualnya Hot Wheels. Tapi ada juga Matchbox, around like 20% Matchbox kita jualan juga. Tapi kita ada Mini GT, Johnny Lightning, yang whatever it is yang ada di pasaran Indonesia, kita mostly kita dapat supply juga dari distributornya. Saya lebih banyak ke new release Om. Karena aku lihat gini ya, karena untuk barang baru itu antusiasnya banyak sekali. Karena kita jualan di sosial media, terutama kayak di Facebook, Instagram, kan mostly kayak orang try to show off things yang orang lain belum punya gitu. Jadi kalau misalnya saya punya barang ini, yang lain punya barangnya juga, orang what special about it gitu. Jadi target market aku coba datengin barang itu duluan, dan mereka punya duluan untuk diposting di mereka punya sosial media yang bisa dipamerin lah kasarnya gitu. That's why ada like button, ada love button gitu kan. Orang try to ngumpulin komen and everything kayak gitu. Gua rasa sih market gue banyaknya di situ. Soalnya ini update banget ya tokonya ya. Ya syukur Om, sampai hari ini sih kita masih ngegelutinnya untuk item-item baru. Memang banyak sekali juga karena dari untuk ngedatengin duluan tuh ongkos kirimnya juga beda gitu kan, modal kita juga beda. Enggak banyak juga sih kesulitannya juga gitu. Kalau dibilang rare itu kan biasanya yang limited edition, which is now sekarang banyak barang-barang baru yang kayak convention car atau event-event car itu mereka memang ada limited. Tapi nggak semua barang jadi rare Om. Karena ada masanya barang waktu rilis itu semua people buying. Nah tapi kan nggak semua orang punya barang dijual lagi. Tapi ada yang mereka keep. Kelihatan rare karena bukan barang yang nggak ada, tapi karena nggak dijual.
Diecast mahal murah itu relatif sih Om. Kalau menurut saya ada orang yang sorry to say gitu, kita ngelihat harga 30.000 ada yang bilang itu mahal. Misalnya ibu-ibu, mereka datang beli Datsun 510 yang pasarannya misalnya 70.000. Ibu-ibu ngelihat pas di tempat lain bayarnya 30.000. Ngapain gue beli barang 70.000 yang mahal buat anak gue gitu. Di sana jualnya 30.000. Buat mereka mahal gitu kan. Nah, tapi ada juga orang ngeliat gini, karena gue suka dapetin yang nggak gampang, harga jadi nomor 7 gitu loh Om. Jadi mereka yang penting punya dulu. So perspektifnya dari mana masing-masing sih kalau menurut saya Om ya, karena ada yang menurut gue udah mahal, buat orang tuh murah banget gitu. Gue buat beli satu aja susah, ini orang beli sampai 10 biji. Jadi mahal murah tuh relatif lah. Dan khususnya sekarang kita nih buyer tuh ya, yang diecaster tuh udah very smart lah, kalau menurut gue. Kayak Om sekarang lihat sendiri di sosial media atau di marketplace kan, perbandingan harga tuh gampang banget nyari. Tinggal search, langsung nongol. Tapi satu hal ya, diecast itu selalu ada nilainya. Nggak ada menurut gue yang namanya diecast sampah, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya orang bilang sortiran tuh diecast sampah. No, diecast itu selalu ada value-nya. Kayak kemarin kita berbagi, aduh Om, barang yang menurut kita orang nggak laku segala macam itu buat bring happiness to all the kids gitu loh. Jadi how the way you look it ya, it depends how you perspektifnya aja seperti apa. Oke, jadi sekarang lebih gampang sih, karena ketika lo masuk ke komunitas itu biasanya ada grup atau beberapa orang yang akan nge-boost item itu collectible or not. Karena ketika lo tampilin barang lo dan tidak ada yang sukai atau segala macam, otomatis kita tahu the value of the item ini collectible atau enggak. Tapi Om, ada juga yang menurut kita nggak collectible, buat orang itu it's something gitu. Gue pernah ya, kayak gue jual barang ini nggak laku-laku setahun 2 tahun gitu, tiba-tiba ada orang cari itu, datang ke toko, all of a sudden dia nyari item itu dengan harga yang gue jual yang tadinya nggak laku, sama dia tuh nggak masalah. Ini sih nggak paling mahal Om, cuman ini ada nilai dapetinnya susah Om. Saya sempat kejual sampai kepengen punya lagi tuh susah banget. Ini baru dapat lagi, dan sekarang harganya ini di US sekitar 1.100 US. Jadi kalau hitung kurs sekarang sekitar ya 16 jutaan lah. Apa ini Om? Ceritain Om. Ini White 67 Camaro Treasure Hunt tahun 95. Dia ada variannya juga di pelek. Dan item ini apa ya, di Indonesia nggak terlalu banyak orang suka sih kayak American Muscle gini. Tapi di US ini gila banget. Di luar tuh gila banget. Buat mobil 67 Camaro ini kayak ketika lu kumpulin 67 Camaro nggak ada si satu ini, kayak something missing gitu. It's a gem. Ini diamondnya di sini, permatanya di sini gitu. Padahal kan simple ya, warnanya putih, stripe orange gitu. Tapi nilainya sih Om kayak sejarahnya gitu. Jadi for me it's so special lah.